Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dalam topik kajian kita salah satu topik yang paling urgen di tengah-tengah umat, yaitu maksiatnya orang-orang alim. Jadi arti dari maksiat orang-orang alim ini adalah tujuannya kita agar bisa introspeksi diri atau melihat ke dalam diri bahwa maksiat itu tidak hanya dilakukan dalam bentuk hal-hal yang kotor atau yang dilakukan oleh para pendosa gitu. Karena inti dari maksiat itu adalah lupa dengan Allah gitu. Lawan dari maksiat adalah maksum gitu. Nabi itu adalah orangnya maksum gitu. Maksum itu ada yang mengartikan terbebas dari dosa. Tapi makna hakiki dari maksum itu adalah orang yang selalu terhubung dengan Allah gitu. Jadi kalau kita ada masa-masa atau waktu kita lupa dengan Allah, atau ada jangankan masa atau waktu dekade, sedetik aja kita lupa dengan Allah, itu udah dikategorikan sebagai maksiat gitu. Misalnya maksiat yang paling dekat yang sering kita abaikan yaitu maksiat dalam sholat gitu. Ketika kita sholat, kita membaca doa-doa, membaca ayat Al-Quran, membaca bacaan sholat, ketika pikiran kita udah selain ke Allah, selain ke fokus pada bacaan yang kita baca waktu sholat, itu udah maksiat gitu. Jadi maksiat itu jangan diartikan sempit gitu, hanya dikhususkan buat orang pelaku maksiat yang mabuk-mabukan, yang berzina, yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa, main riba, bergibah, atau sebagainya gitu. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa inti dari maksiat itu adalah merasa bahwa perbuatan kita itu tidak dilihat oleh Allah gitu. Nah, itu adalah inti daripada maksiat gitu. Jadi ketika seorang ahli maksiat dipandang oleh orang alim, dan orang alim ini akan melihat orang maksiat itu sebagai orang kotor gitu. Dia akan timbul dalam hatinya itu, lintasan dalam hati itu, dia merasa diri lebih bersih gitu. Nah, itu udah maksiat gitu. Melihat orang maksiat dan timbul perasaan dalam dirinya dia merasa lebih suci, lebih alim daripada orang yang maksiat tadi, itu udah maksiat. Belum lagi dia mengajak orang lain untuk membenci si pemaksiat ini gitu. Itu udah berdobol-dobol, berkali lipat itu jumlah kemaksiatan dia gitu. Karena dia itu udah melipat gandakan nilai-nilai dosa dari maksiatnya gitu. Jadi salah satu kesalahan orang bahwa dia mengira kalau dia udah beramal, udah berilmu, dia bakal aman gitu. Justru kalau orang itu berilmu dan beramal, kalau dia nggak paham dengan ilmu amal yang dia lakukan, apa tujuan dia berilmu dan beramal, maka orang itu akan kering gitu dari nilai-nilai hakikat dari bagaimana mencapai ketakwaan gitu. Karena inti dari ketakwaan itulah seseorang yang punya rasa malu dan punya rasa takut sama Allah gitu, dimanapun dan kapanpun dia berada gitu. Dan kemudian apabila seseorang alim ini yang dikategorikan orang berilmu, yaitu berada di posisi pemuka agama, seorang ustadz, kiai, kalau dia berhadapan dengan ustadz lain atau berhadapan bertatap muka, berdiskusi atau berdebat,
dua, tiga orang lebih gitu. Di situ akan terlihat gitu, mana ustadz itu yang seorang ustadz, seorang ulama yang ahli maksiat gitu. Jadi seorang ulama atau ustadz yang ahli maksiat, dia akan memandang ustadz lain, ulama lain, bahwa dirinya itu lebih gitu, lebih baik daripada ustadz lain gitu. Dan ini banyak terjadi gitu. Kadang dia tidak terucap tapi terlintas dalam hati. Jadi iblis dan setan itu selalu membisikkan, dia konsisten gitu. Nah, oh ini, oh ustadznya kurang pengalaman, atau ustadznya kayak gini. Jadi dia dilihat itu selalu kekurangan, dosa atau aib gitu dari si ustadz yang lawannya tadi gitu. Contoh seperti ini gitu. Uh, ada ustadz, dia itu masa lalunya seorang pemaksiat gitu, atau masa lalunya seorang non Islam, atau dia ustadz mu'alaf gitu. Ada lagi ustadz yang pernah melakukan kesalahan atau dosa gitu. Nah, kemudian dia bertobat, dia berubah jadi lebih baik, dan itu masih dipandang atau dilihat sama si ustadz yang pemaksiat tadi gitu. Jadi